Roma dikenal sebagai klub yang hobi mengoleksi pemain-pemain berlabel murah. Hasilnya, skuad Serigala Ibu Kota berhasil memenangkan gelar juara Conference League 2 musim yang lalu. Sayangnya, kebijakan ini justru banyak ditentang oleh sejumlah legenda. Alasannya, transfer ini dinilai tidak mendapat banyak keuntungan dan justru merugikan klub. Jose Mourinho bahkan sampai tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dengan manajemen. Juru taktik Portugal ini sempat mengancam bakal angkat koper seandainya kemauannya tidak dituruti. Kini dengan siasat seadanya, bagaimanakah AS Roma bisa mengakali transfer mereka di musim panas ini? Rekrutan brilian. Dalam beberapa musim terakhir, manajemen AS Roma menerapkan strategi transfer yang berbeda. AS Roma mulai menghindari pemain dengan harga mahal untuk menghormati financial fair play. Manajemen Ilupi lebih mengincar pemain dengan status bebas transfer dan pinjaman. Strategi ini dipilih karena kondisi finansial AS Roma yang sangat terbatas. Namun untungnya, manajemen AS Roma tetap mampu mencari pemain dengan kualitas mumpuni meski didatangkan secara gratis. Beberapa pemain gratisan yang tampil impresif untuk AS Roma seperti Nemanja Matic dan Paulo Dybala. Dybala yang didatangkan secara gratis dari Juventus langsung membuat pendukung Ilupi jatuh cinta padanya. Selain itu, Dybala juga kembali menemukan sentuhan magisnya setelah berseragam Roma. Pemain berpaspor Argentina ini melesakkan 18 gol dan 8 assist dari 38 penampilan. Mourinho memuji performa sang pemain yang telah membantu AS Roma berkembang pesat. Saya tahu dirinya bisa mencetak lebih banyak gol, tapi yang paling penting adalah kontribusinya untuk tim. Saya hanya dapat membantunya dari sisi kebugaran. Dirinya terasa penting karena memang sangat penting untuk kita. Dia bukan Paulo Dybala yang terlahir kembali, melainkan yang kembali dengan motivasi tinggi. Dia layak mendapat pujian sebanyak apapun, tegas Mourinho. Tak hanya Dybala, AS Roma berhasil mengumpulkan beberapa pemain gratisan lain seperti Nemanja Matic. Pemain asal Serbia ini didatangkan dari Manchester United dengan status bebas transfer. Sang pemain memilih Giallorossi karena ada sosok Mourinho yang juga pernah melatih The Red Devils. AS Roma adalah klub besar dengan penggemar yang luar biasa dan ada Jose Mourinho yang dikenal banyak orang sebagai pelatih hebat. Membuat keputusan untuk datang ke sini adalah sesuatu yang mudah, ujar Matic. Sementara Mourinho mengaku sangat senang dengan kedatangan mantan anak asuhnya tersebut. Semua orang tahu hubungan saya dengan Nemanja Matic. Dia merupakan salah satu pemain yang mendapat kepercayaan saya. Kami menang bersama dan bertarung bersama. Dia pemain yang luar biasa, ujar Mourinho. Kehadiran Matic bersama skuad Ilupi sempat dijuluki anak emas karena kedekatannya dengan sang pelatih. Mantan pemain Chelsea ini selalu jadi pilihan utama pelatih Portugal tersebut di lini tengah. Sampai sejauh ini, Matic sudah mencatatkan 50 penampilan bersama AS Roma di Serie A, Europa League, dan Piala Italia musim lalu. Pemain kelahiran Sabak ini menjadi tumpuan utama di lini tengah Ilupi. Dia dikenal sebagai gelandang bertahan yang punya skill serta stamina yang luar biasa, walau usianya sudah mulai menua. AS Roma juga pernah membeli sejumlah pemain mahal seperti Tammy Abraham. Saat itu Abraham didatangkan dari Chelsea dengan mahar 41 juta euro pada musim 2021-2022. Abraham mampu membayar tuntas harga yang dikeluarkan oleh Roma. Saat musim perdananya, Tammy Abraham mencetak 27 gol dari 53 penampilannya. Statistik tersebut membuatnya dipuji oleh The Special One. Ada striker yang jika mereka tidak mencetak gol tidak masalah. Sebaliknya, jika mereka tidak mencetak gol, maka mereka tidak memberikan kontribusi apapun pada tim. Lalu ada striker yang tidak mencetak gol tapi merupakan yang terbaik di lapangan. Itulah Tammy Abraham. Dia memainkan permainan yang hebat, tegas Mourinho. Melepas pemain kurang berguna. AS Roma di era Jose Mourinho dikenal sebagai klub yang tak punya toleransi terhadap pemain bergaji mahal minim kontribusi. Tindakan tersebut membuat dampak positif bagi finansial Giallorossi. Di musim lalu saja mereka memangkas beban gaji tim sebesar 25 juta euro.
Strategi itu dimulai saat AS Roma mulai menjual beberapa pemain mereka yang punya gaji sangat tinggi. Sebut saja Edin Dzeko, dirinya menerima gaji sebesar 9 juta euro dan jadi pemain dengan gaji tertinggi di Roma. Oleh sebab itu, dia dijual ke klub raksasa Turki yakni Fenerbahce di musim panas ini. Selanjutnya ada Henry Mkhitaryan. Pemain Armenia ini menolak tawaran gaji Roma sebesar 3 juta euro. Sebab dia tergiur dengan tawaran Inter Milan dengan gaji 3,5 juta euro dan bonus 2 juta euro. Melihat hal tersebut, AS Roma tidak ragu melepas sang gelandang ke kota Milan. Selain mendepak pemain bergaji mahal, Roma juga sering mendepak pemain yang dikenal bermasalah. Steven Nzonzi, pemain berusia 34 tahun ini menolak keputusan manajemen yang ingin melepasnya. Manajemen menilai kalau Nzonzi pemain dengan beban gaji tinggi tapi nol kontribusi. Setelah melewati drama negosiasi yang panjang, akhirnya dia dilepas ke klub Arab Saudi Al Rayyan. Selain itu, ada Davide Santon yang juga tak mau pindah dari AS Roma. Padahal, saat itu Santon tengah diminati oleh klub Liga Inggris yakni Fulham. Akibatnya ia membuat manajemen geram dan memutuskan tak memainkannya selama 1 musim ke depan. Terakhir ada Nicolo Zaniolo. Pemain baru Aston Villa ini sempat membuat manajemen Roma naik pitam. Saat masih di Roma, Zaniolo pernah menolak pinangan Bournemouth senilai 30 juta euro. Namun kegiatan transfer AS Roma dalam beberapa waktu terakhir mendapat kritikan dari Thiago Pinto. Direktur olahraga AS Roma itu mengatakan jika keputusan manajemen untuk meminjam pemain dinilai sia-sia. Alasannya, Serigala Ibu Kota kerap mengeluarkan dana setiap musim hanya untuk meminjam pemain. Dengan pinjaman, Anda bisa menghemat gaji para pemain, tapi itu tidak cukup untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, Pinto menambahkan manajemen terlalu pelit mengeluarkan dana. Kami tidak dapat mengidentifikasi pemain yang kami inginkan dan memberitahu pemilik untuk melakukan upaya ekstra. Saya tidak bisa mengatakan kami memiliki semua pemain yang kami impikan, tetapi kami memiliki yang dibutuhkan untuk target kami. Pendapat serupa diutarakan oleh Jose Mourinho. Sang pelatih menilai petinggi AS Roma selalu menolak permintaannya. Padahal saat itu AS Roma sedang membutuhkan striker baru setelah Tammy Abraham mengalami cedera. Pelatih asal Portugal itu kemudian menargetkan Alvaro Morata untuk mengisi lini depan mereka. Namun negosiasi ini batal karena AS Roma enggan membayar penuh biaya transfer dari Morata. Saat itu Atletico Madrid memagari sang pemain senilai 20 juta euro. Namun, manajemen Giallorossi hanya bisa menyanggupi transfer tersebut di kisaran angka 10 sampai 12 juta euro saja. Alhasil, Jose Mourinho pun merasa geram dan sempat mengancam bakal angkat kaki dari Olimpico. Namun, banyak yang menilai Mourinho sudah tidak seganas dulu saat mengkritik manajemen. Diketahui pelatih yang dijuluki The Special One ini dikenal akan komentar pedasnya terhadap manajemen klub. Namun, entah mengapa, sejak menukangi AS Roma, Mourinho selalu tutup mulut dan tidak mengeluarkan komentar negatif. Padahal sejak melatih Real Madrid dan Chelsea, dia dikenal sebagai pelatih yang hobi mengkritik manajemen. Bahkan tak jarang dia berselisih dengan berbagai pihak karena komentar pedasnya. Jose Mourinho mengakui perjalanannya di AS Roma dalam 2 musim terakhir tidak selalu berjalan mulus. Meski begitu, pelatih 60 tahun ini mengaku tidak menyesal menerima tawaran melatih di AS Roma. Kalau Anda tanya saya sekarang, apakah saya menyesal memilih ke sini? Jawaban saya tidak. Jelas tidak, ujar Jose Mourinho dalam wawancaranya bersama Corriere dello Sport. Pelatih kelahiran Setúbal itu mengaku terinspirasi dari Carlo Ancelotti saat melatih Everton. Sebab Mourinho merasa takjub dengan kemampuan Ancelotti saat menerima proyek dari klub-klub kecil. Selama 2 tahun terakhir, saya hanya menjalani momen-momen frustrasi. Tahun pertama saya tahu situasinya. Saya merasakan keinginan klub untuk berkembang dan saya berpikir, oke, ini sempurna buat saya. Profil seperti saya yang sudah sering juara biasanya tidak dengan mudah menerima proyek kecil. Saya cuma kepikiran Ancelotti di Everton. Bahkan sejak melatih di AS Roma, sikap Mourinho seakan sudah sangat-sangat berubah. Dia bahkan tidak pernah meledak-ledak seperti saat dia masih melatih Chelsea dan Real Madrid. Saya sama sekali tidak kehilangan gairah saya. Akan tetapi sekarang saya lebih berpengalaman dan lebih bisa mengendalikan emosi, ujar Mourinho dilansir dari Sky Sports. Kesetiaan seorang Jose Mourinho bersama AS Roma diuji saat dia mendapat tawaran melatih klub Arab Saudi.
Namun dia menolak tawaran tersebut karena masih ingin melatih di klub benua Eropa. Saya menerima proposal, 2 proposal penawaran dari Al Hilal dan Al Ahly. Mereka menginginkan saya. Saya memutuskan menolak 2 tawaran itu, saya ingin tetap di AS Roma, tegasnya. Dia menyebut tawaran serupa pernah datang beberapa tahun lalu. Saat itu sejumlah klub asal Cina mengajukan proposal fantastis untuk mantan pelatih Inter Milan ini. Namun Mourinho dengan tegas menolak tawaran meski diguyur dana fantastis. Ini belum final, tidak. Di masa lalu saya pernah menolak tawaran paling luar biasa yang pernah diterima seorang manajer ketika Tiongkok menawarkan saya tim nasional dan klub di mana semua pemain internasional akan bermain. Sebuah proposal ekonomi yang tidak masuk akal di dunia ini dan dari semua parameter, tuturnya. Dengan strategi transfer AS Roma seperti ini, apakah mereka bisa menunjukkan tajinya di musim depan?